Lalu si teman bilang, ya udah, saya bilang nggak bisa ngajarin saya nih. Dia bilang, sorry ya, Kev, aku cuma bisa kasih tahu kulitnya aja, tapi dagingnya itu cari sendiri. Ini pasti ada masalahnya, bukan masalah di orang lain, tentunya masalah di saya sendiri gitu. Nah, akhirnya besoknya itu, hari itu pun saya cari lokasi lagi. Saya riset, oh ternyata kemarin lokasi salah. Saya harus buka di... Saya pikir planet udah paling besar lah udah ya. Jadi saya bikin konsep kan gadget di dalam satu planet. Jadi all you need is gadget gitu loh. Karena ke depan ini zaman modern, apa yang teman-teman manusia butuhkan tuh adalah gadget. Ya, memudahkan manusia. Ya nggak usah ada pembantu mungkin ya. Ada robot yang semuanya dalam genggaman gadget. Semua dikontrol dalam gadget gitu loh. Nah, akhirnya ada dari 10 nama itu saya sortir, saya pikir inilah namanya yang saya mau pilih. Lalu saya daftarkan di Haki. Nah, ternyata memang di Haki juga belum ada yang kepikiran ke situ. Nah, kemudian Haki di 2019 keluar. Memang agak telat, biasa 2 tahun. Memang Haki kan 2 tahunan lah. Nah, ini agak lama, 4 tahun dia. Nah, akhirnya di 2015, tanggal 10 Oktober, Planet Gadget itu lahir di Planet Gadget, di Bali. Di Bali yang kemarin HP Shop itu diganti, di-branding dengan nama Planet Gadget. Kita ada beli tanah lagi, beli tanah, kita bangun sendiri lagi. Ya. Yang sekarang ini? Yang saat ini, ya. Terus setelah itu gimana kok? Waktu itu kan udah ada Planet Gadget. Terus nge-brandnya gimana itu? Ya, waktu Planet Gadget itu pertama muncul, saya lihat sambutan dari masyarakat itu cukup bagus. Karena konsep-konsepnya saya bedain, experience-nya saya bedain. Mereka masuk nggak seperti masuk ke dalam sebuah toko gitu loh. Kan kalau kesannya kalau toko aja kan gimana ya, nggak ada no experience ya. Nah, pada 2015-16 itu berkembang, tapi bisnis saya itu masih di Bali. Nah, saya berpikir ini ada satu hal yang menarik buat teman-teman juga. Boleh dibilang ya, apapun yang kalau kita bisnis itu kan ada skalanya. Kalau kita bilang sebelum kita menjadi perusahaan besar kan itu namanya bisnis konvensional ya. Kalau di dalam dunia handphone ini disebut tradisional. Artinya bisnis itu kita yang jalani sendiri. Tanpa Kevin nggak bisa jalan. Tanpa Kobas nggak bisa jalan. Nah, pada saat itu saya walaupun hanya lulus SD, tapi puji Tuhan kita belajar terus kan Kobas ya. Saya berpikir bagaimana menjadikan bisnisnya autopilot. Berarti saya harus punya tim, saya harus punya manajemen yang bagus. Nah, dari tahun ke tahun 2018, 19 saya mulai upgrade sistem saya, ERP saya invest in ERP yang terbaik. Terus kemudian banyak juga teman-teman yang kadang punya usaha kurang percaya sama orang. Nggak bisa delegasi ke orang. Kayaknya gue kalau kerjain lebih bagus dari lu. Padahal itu nggak semua benar. Nggak semua benar. Kadang-kadang karyawan lebih jago dari kita malah. Justru kita harapkan itu, tim kita tuh harus lebih pintar dari kita. Itu yang dikatakan Jack Ma. Nah, akhirnya saya mempersiapkan itu cukup lama sih. Meng-hire tim, membuat sistem. Nah, pas pandemi 2019. Akhir 2019. Sudah ada tanda-tanda. Nah, di 2020 tuh semua orang panik. Semua orang panik. Aduh, ini kayak dunia udah berakhir nih. Dan mengerikan banget ya, banyak juga yang meninggal. Bukan banyak lagi. Ya, kita setiap hari dengarnya ini. Kalau dulu kan flu burungnya kan masih biasa lah, nggak sampai bikin, nggak sampai ke Indonesia, nggak sampai dunia gitu. Ini dunia gitu loh. Nah, akhirnya saya pikir gimana ya planning saya, mimpi saya untuk bisa menjadi pemain nasional. Itu mimpi saya dan bisa menjadikan perusahaan ini autopilot. Mungkin ini mimpi semua pebisnis ya. Termasuk saya juga sih. Termasuk Kobas ya. Bisnisnya kita bisa jalan, tapi kita bisa jalan-jalan. Ya, kadang kan kita nggak mungkin tiap hari dari muda terus menerus kita di dalam
pekerjaan itu terus ya. Kita masih punya keluarga, Yes. kita punya dunia sosial dengan teman-teman. Nah, saya berpikir pada saat itu jangankan berpikir untuk bisnis, nyawa pun sudah terancam. Iya. Tapi ada satu tulisan Mandarin, krisis itu adalah weizi. Kalau dibalik jadi cihui. Kalau katanya itu dibalik, itu jadi kesempatan. Cihui itu kesempatan. Jadi saya melihat di saat lagi pandemi pasti ya teman-teman jangankan pikir bisnis. Ada teman saya keluar rumah aja nggak berani. Iya, takut banget. Ya, keluar rumah aja nggak berani. Mungkin kalau zaman kita beli makanan, kita udah pakai desinfektan, cuci dan sebagainya. Nah, di situ saya berdoa Tuhan memberikan saya hikmat sih bahwa inilah saatnya kalau kita menabur itu nggak usah lihat karena hujan, tapi terima kasih karena hari ini kita hujan. Jadi kita tetap jalan gitu loh. Nggak usah karena hari ini mendung, hari ini hujan. Kita nggak jadilah. Apa yang kita mau lakukan, plan ya kita jalankan aja. Justru saya melihat bahwa ini adalah kesempatan, Kobas. Jadi tadi cihui itu? Cihui itu kesempatan, karena teman-teman pemain bisnis itu pada tiarap semua. Lu udah mikir, wah ini kesempatan. Ini kesempatan. Kebalikannya nih. Kayak ibaratnya kalau di balap itu, lomba itu, mereka pada diem, kita yang lari. Gas. Kita yang gas. Nah, di saat itu saya mencari properti. Saya ke Malang. Nah, Sidoarjo. Jadi pertama kita ekspansi di 2021 buka. Di 2020 kita bergerak. 2021 kita toko pertama kita yang di Jawa Timur itu adalah di Sidoarjo. Kenapa milih Sidoarjo gak di Surabaya waktu itu? Pertimbangannya? Jadi gini, saya melihat di mana ada lokasi dulu. Yang baru ngikutin. Yang budgetnya masuk, yang dapat ya, maksudnya traffic-nya saya coba ambil dulu. Jadi karena kalau kita melangkah bisnis itu terlalu perfect. Nggak bisa jalan juga? Nggak bisa. Mau nunggu Surabaya nanti yang lain nggak jalan. Ada Sidoarjo sikat dulu, ambil dulu. Nah kemudian store kami yang kedua adalah di 2021 adalah di Malang. Ya, Malang kota Jalan besar juga. Soekarno-Hatta. Nah kemudian saya sempat ke Manado lagi. Ke Manado, kita bangun di Manado itu di Jalan Samratulangi. Dari tanah kita bangun itu cuma 4 bulan. Kita harus hancurkan bangunan yang lama. Jadi di tahun 2021 Desember kita buka Manado. Sama satu lagi di Bali Utara, Singaraja. Jadi di 2021 itu kita 4 toko. Sebelumnya besar. Waktu yang tadi cerita di Bali udah ada berapa? Di Bali kita ada 5 toko. 5 jadi tambah 4, 9 udah. 9 itu kita udah nutup properti karena di pandemi properti lebih murah. Ya, lebih pasti harga. Bisa kejangkau lah. Pembayarannya termnya bisa cincai lah. Bisa dibicarakan lah. Nah, akhirnya saya dapat di Surabaya kok. Surabaya, saya dapat juga properti itu. Jadi kita bangun store itu 5-6 toko itu bersamaan. Jadi 10 toko itu hampir bersamaan kita bangun. Ambil tanah, cari tanah, kita bangun. Bukanya hampir kurang lebih. Beberapa bulan kemudian, puji Tuhan ini bisa dapat di Pondok Bambu nih. Sebelahnya Starbucks, Hokben. Bogor kita juga dapat ada di Jalan Siliwangi. Kemudian kita Surabaya, Ahmad Yani. Ahmad Yani jalan utama itu? Iya, jalan utama. Ya. Kemudian Banyuwangi, itu juga depan bank, kota. Terus kemudian di NTT, di Kupang. Sampai Jalan NTT Ahmad Yani. juga? Iya. Kalau nggak salah toko Planet Gadget kita di Jalan Ahmad Yani itu ada 4 atau 5 deh. Jalannya Ahmad Yani. Jadi kayak menguasain seluruh. Kalau aku juga punya partner di Jambi. Tokonya ada 11 di jalan yang sama. Itu kebetulan aja. Ya. Jadi kemarin terakhir bulan November kita buka di NTT ya. Jadi di pandemi ini yang ucap syukur. Tapi luar biasa ya, di pandemi orang pada tutup, beliau buka berapa? Sekarang udah total berapa? Toko yang kita buka di pandemi itu 11 toko. 11 toko. Tepuk tangan dong. Ya, ini sebuah kemurahan Tuhan ya. Kemurahan Tuhan. Kemurahan Tuhan. Lanjut lagi tuh. Ya. Awal pertama berapa karyawan? Sekarang udah berapa? Kalau waktu di Bali itu karyawan kita itu masih 100 lebih lah. Sekarang 100, udah berapa nih? 100-an lebih. Sekarang kurang lebih karyawan kita ada 350. Ya. Di seluruh yang tadi cabang-cabang itu ya? Iya, kita ada 350 karyawan. Ya. Terus aku mau tanya lagi tuh.
Ada nggak sih halangan pada waktu pandemi buka serempak itu, apa memang jalan Tuhan, apa lu udah mikirin dulu sebelum-sebelumnya? Jadi waktu saya mau pandemi ini saya mau upgrade sistem lagi. Kita mau upgrade sistem yang lain, mau tambah. Jadi ya adalah manajer. Pak, nggak salah, nggak tunggu dulu momennya baru kita. Saya bilang ini nggak bisa kita stop. Kalau kita mau komit bikin yang terbaik, ya kita harus lakukan ini. Jadi kalau bisnis itu saya bagikan jadi 3. Yang satu itu adalah mungkin lokasi. Kalau kita buka retail ya lokasi store-nya. Terus yang kedua kita butuh tim manajemen. Kita butuh super tim. Nah, ketiga adalah kita butuh sistem. Nah ini ketiga ini nggak bisa dipisahkan. Jadi bukan sebenarnya Planet Gadget di pandemi ini bukan hanya membangun toko secara fisik. Fisik itu kan bangunan, Pak. Tapi ya puji Tuhan kita juga tim kita terbentuk, super tim kita ini terbentuk di pandemi ini juga. Head desk kami, manajer kami, terus sistem kami, bahkan aplikasi kita punya mobile apps di tanggal 5 Januari ini kita yang mau launching. Iya, mau launching. Jadi sudah semua terintegrasi, customer itu bisa experience, mau kredit, bisa lewat e-commerce-nya kita, semua apapun lebih mudah lah di dalamnya gitu. Oke, kita lanjut lagi tuh. Ya. Nah, kalau sekarang ini kan udah banyak yang main handphone kan beda. Lu kan sekarang salah satu pionir yang membuat sesuatu experience ya. Iya. Nggak takut sama kompetitor lain? Kalau saya bilang gini, apapun yang kita lakukan, cintailah apa yang kita lakukan. Cintailah pekerjaan kita, cintailah usaha apapun yang kita lakukan, pakai hati. Ya, pakai hati gitu ya. Kalau kita bicara kompetitor, saya melihat bahwa siapapun yang tidak berubah, siapapun bisnis apapun, industri apapun yang tidak berubah, dia tetap memakai cara yang sama, dia akan mati pelan-pelan. Dia akan mati pelan-pelan. Jadi sebenarnya dalam hidup kita ini ada satu kata yang saya suka. Do not prove but improve. Kita hidup itu nggak perlu pembuktian pada siapapun, ya. Tapi kita improve diri kita sendiri aja. Jadi saya jujur kalau saya bisnis saya nggak terlalu pusingin kompetitor ya. Dalam arti kalau saya lakukan yang terbaik, saya berikan yang terbaik, dan saya percaya yang baik, yang terbaik pasti akan datang pada kita. Gitu. Memang kalau King Kevin ini low profile, nggak pakai jam, nggak pakai. Kalau saya pakai jam, memang saya hobi pakai gelang. Tapi yang paling keren tuh apa? Tiniknya saya juga pakai biasanya, tapi magnet. Oke, lanjut, ini di bisnis sudah banyak dikupas. Tiba-tiba terkenal kan di TikTok. Itu TikTok katanya setahun aja udah jadi 2 juta. Itu ceritanya main TikTok kenapa tuh? Itu apalagi tuh? Jadi itu pas pandemik berarti? Pas pandemi. Saya pikir zaman sudah berubah. Saat ini kita lebih dimudahkan dengan sosial media. Cuman ya memang menggunakan sosial media ini harus dengan tepat dan cara yang benar lah ya. Saya melihat TikTok ini, saya kenal TikTok ini sudah 4-5 tahun yang lalu. Awalnya tapi ya banyak lah teman-teman, saya juga malu ya. Malu untuk di-expose, malu. Ya saya pikir ketika kita punya bisnis yang sudah settle ya, settle dalam arti kita selesai lah, tidak ada yang aneh-aneh ya. Tentunya udah bisa autopilot lah. Sudah boleh lah kita memperkenalkan bahwa the man behind this business lah ya. Nah pada situ saya melihat media TikTok adalah sampai saat ini adalah cukup membantu ya teman-teman entrepreneur, content creator, siapapun punya kesempatan yang sama gitu loh ya. Nah, saya pikir ya akhirnya saya mencoba membuat cerita komedi pada saat itu yang berhubungan dengan inspirasi toko di toko komedi. Nah sebenarnya di China sendiri pun itu sudah dilakukan sama pemilik bisnis gitu loh. Pemilik bisnis malah terjun untuk ke dalam satu konten gitu. Nah akhirnya mencoba ternyata ya keterusan. Lama-lama
Ya ada enak, ada nggak enak ya. Enaknya kalau viewersnya banyak. Terus sekarang kalau saya viewersnya lagi kecil nih pusing memang. Kalau komennya bagus ya kan, nggak ada haters ya kan. Ya. King Kevin ini memang ya boleh dibilang ya mencerminkan 75% memang ya apa yang ada pada diri saya apa adanya gitu loh. Ya kita tunjukin. Ya King Kevin tuh ada lucunya, ada konyolnya, ada kocak low profile-nya ya jadi ya bukan kita menunjukkan yang baik-baik juga gitu loh ya. Tapi nah ketika saya coba di komedi itu lumayan sambutannya. Nah saya akhirnya sebenarnya kalau mau bagi waktu kalau Kobas sebagai bisnis entrepreneur, kalau mau bagi waktu untuk konten harusnya waktunya kan susah nggak aturnya tuh. Kalau aku kemarin itu sempat konten aja tiap hari. Kalau sekarang udah nggak bisa, Sabtu doang, Sabtu sama sore. Sabtu sama sore ya. Jadi memang saya tiap hari itu yang nggak enaknya itu besok nih mau meeting hal yang berat nih, ya. Harus yang kita pikirkan ya. Tapi kita mau konten nih, gimana mencari waktu dan moodnya ini harus pas. Iya. Kekurangan kita sebagai pengusaha itu nggak fokus. Moodnya ini harus dapat gitu loh. Jadi ya saya terima kasih sama tim saya juga ketika saya mungkin lagi kesel, lagi ada pikir kerjaan, disuruh konten yang sesuatu yang lucu. Teman-teman tim, ayo King, bisa King, ayo King bisa. Ya, dalam sekejap kita merubah wajah kita. Ya, jadi kita membagi waktu aja sih, membagi waktu. Sehari pasti saya ambil 2 jam lah. Kalau bisa cepat 1,5 jam kita selesaikan satu konten sebenarnya. Sebenarnya simple sih, nggak teman-teman nggak susah lah, asal kita tekunin, kita cintai, lama-lama itu pasti kelihatan gitu. Saya juga lagi belajar juga, paling enak ngonten di kantor sendiri, jadi nggak capek-capek kan. Langsung ya? Langsung, sekarang belajar juga on the spot. Yang itu, kalau dulu kan sering keluar keluar itu cuma hari Sabtu doang. Waktunya kebuang ya. Terus aku tanya lagi, kenapa namanya King Kevin? Nama saya sebenarnya kan Samuel Kevin. Ya. Jadi saya punya mimpi saya nggak muluk-muluk lah. Ya, saya udah 23 tahun di dunia gadget ini, di dunia selular ini. Kalau nggak jadi apa-apa, bukan salahnya siapa-siapa, bukan salah Tuhan juga. Ya salah saya sendiri gitu loh. Kenapa saya tekuninnya nggak bagus gitu loh. Nah saya cuma punya satu mimpi. Kalau zaman dulu nonton Chow Yun Fat kan King of Gambler. Oh, King of Gambler. Iya kan? Tusen, King of Gambler ya. Saya pengen jadi King of Gadget lah. Ini hampir sama nih. Sama. King of IT. Iya, saya kemarin dulu memang pikirnya udah layak belum jadi Raja IT. Memang banyak yang lebih besar dari saya. Iya, tapi betul. kalau nama kan saya bisa klaim dulu. Jadilah Raja IT. Bisa. Nama itu kan doa. Doa, ya kan. Benar-benar Raja IT. Jadi Raja IT ketemu Raja Gadget gitu lah. Seperti senior kita Pak Andri Wongso. Motivator nomor 1 Indonesia. Ngeklaim dulu. Ngeklaim dulu. Padahal juga ada motivator yang lain. Iya, nggak apa-apa. Itu kan untuk doa supaya kita jadi nomor 1. Iya, tapi orang tetap ingat motivator nomor 1 adalah Pak Andri Wongso. Sampai sekarang sampai pun. sekarang. Terus mau jadi influencer atau tetap pengusaha nih? Apa dua-duanya? Saya pikir saya tetap di jalur saya entrepreneur dengan konten-konten saya yang memberikan inspirasi kepada masyarakat tentang kebaikan, tentang respect kepada orang tua, kepada kita membantu ya. Saya tetap konsisten sih sebagai pengusaha sih, tapi apa yang sudah jadi ciri khasnya King Kevin ya itu tetap dilanjutkan aja. Ya. Oke, sekarang dari semua barang yang paling banyak jualan merek apa? Kalau saat ini ya ada beberapa brand yang cukup besar lah ya. Saya bilang kalau Android Samsung, kemudian ada Oppo, Vivo. Ini lumayan lah brand-brand yang. Nah kalau yang iOS kan iPhone. Jadi masing-masing mereka punya pasarnya. Jadi semuanya memang king. Oke, terus kalau omset nih, 1 digit, 2 digit. Atau berdijit-dijit. Omset kita ini yang menarik adalah yang menarik ini. Waktu di pandemi kita turun sampai 50%. Tapi setelah kita ekspansi tanpa henti, kita improve. Omset kita itu dibanding sebelum pandemi kita naik 4 kali.
Wah, ininya langsung lah. Naik 4 kali. Angka itu memang harus di-create ya, nggak bisa kita turun dari langit ya, harus kita create ya. Ya kurang lebih ya satu bulan sekarang kita ada tinggal kaliin aja ya. Okay. Terus titik terendah nih sebelum akhir-akhir nih, titik terendah. Ya. Selama jadi pengusaha apa sih? Misalnya contoh pernah nggak ketipu karyawan atau yang paling rendah dalam hidup lah, dalam sebagai pengusaha juga. Kalau saya dalam hidup saya mungkin sebelum saya jadi pengusaha, saya ya waktu masih kecil awal-awal kecil kemarin. Kecil ya, saya itu ada titik terendah di mana saya belum ngerti apa-apa, saya belum punya siapa-siapa dan saya belum punya apa-apa. Latar belakangnya juga bukan siapa-siapa, itu memang sangat rendah sekali. Jadi tapi satu hal, nasib itu bukan orang lain yang akan mengubah kita, tapi kita yang sendiri yang bisa mengubah nasib kita sendiri. Yang saya sesalkan ada beberapa hal. Ya ini buat teman-teman juga, jangan pernah Anda tidak fokus dengan apa yang sudah Anda jalani. Ya, Anda malah pecah konsentrasinya, mencoba ini, mencoba itu dan lain-lain. Akhirnya waktu itu terbuang. Jadi waktu itu menurut saya adalah musuh yang terbesar bagi semua orang. Karena kita nggak bisa ngejar waktu itu lagi kalau waktu itu sudah terbuang sia-sia. Jadi kalau titik terendah dalam bisnis saya nggak ada sih. Cuman saya merasa ada penyesalan. Yang tadi diceritain tidak fokus dari dulu. Ya, tidak fokus, tidak memakai waktu itu dengan baik gitu. Kalau itu bisa dikelola dengan baik mungkin akan jauh lebih bagus lagi gitu. Tapi kalau ngomong-ngomong gitu, ini King Kevin nyindir gue. Gue 2 tahun kemarin nggak ngapa-ngapain, konten tiap hari tapi kan ada hasil kan? Hasilnya juga ternyata saat ini belum ternikmati. Moga-moga ke depan bisa menjadikan. Amin ya kan. Buktinya Koko Bas kan udah dikenal seluruh Indonesia. Ya, itu salah satu kelebihannya dengan konten tiap hari. Banyak teman, banyak networking. Ya itu mungkin nilai tambahnya sih. Tapi sekarang mulai fokus lagi balik ke bisnis utama. Harapan ke depan untuk Planet Gadget. Harapan saya adalah Planet Gadget bisa penetrasi ke seluruh Indonesia. Itu mimpi kami, visi kami adalah Indonesia di setiap pelosok daerah, bahkan kabupaten, bahkan desa ya. Harapan saya semua orang Indonesia pasti udah punya handphone lah ya, udah punya handphone, tapi mungkin handphonenya ada yang masih lola, ya mereka punya gadget yang bisa mereka pakai untuk kerja, bisa mereka pakai untuk menghasilkan atau menambah ekonomi mereka. Ya harapan saya juga ya memperbanyak lapangan pekerjaan ya, sehingga ya harapan saya adalah bahagia sih. Bahagia bukan karena uang sih ya. Bahagia tuh saya punya banyak waktu. Harapan saya adalah saya punya banyak waktu untuk diri saya sendiri. Dan keluarga saya sendiri. Oke, terakhir kok. Boleh nggak selama jadi pengusaha, apa sih poin-poin penting yang harus pemain-pemain gue ini ingat dari pengalaman sebagai pengusaha? Oke. Saya punya satu quotes ya. Itu di belakang tempat duduk saya di kantor. Ya, itu yang selalu menginspirasi saya dari awal, yaitu kesuksesan datang pada orang yang tidak pernah menyerah. Ya, jadi teman-teman jangan cengeng, jangan lembek, ya. Nggak ada satupun yang bisa menolong diri kita kecuali diri kita sendiri. Jadi kita jangan pernah menyerah. Terima kasih Ko. Dan satu lagi quotes-nya King Kevin. Apa? Sayangilah orang tua sebagaimana kamu menyayangi masa depanmu sendiri. Terima kasih. Oke, sekarang boleh nggak gue dikasih keliling ini? Boleh. Ini tempatnya gede banget. Luas berapa ini? Ini luas tanahnya 1000 meter. Ya, kita mau kemana dulu? Gue ikut bos. Ya. Samsung dulu nih. Ke Samsung dulu. Ini yang kenalin lo nih. Ya, sahabatnya ke Kevin. Jangan lupa follow Instagramnya lo. YouTuber juga ya? Oh enggak, saya manusia biasa aja. Pakar branding nomor 1 Indonesia. Nomor 1 Indonesia. King Kevin, Kobas juga sahabat yang baik. Jadi kita harus kolaborasi di mana-mana. Tapi gua hari ini diapit 2 orang hebat. Jadi biar ketularan. Amin. Raja IT, Raja Gadget. Ini pas ya. Mau diajak keliling nih. Kita ada Samsung. Ini kalau Samsung udah ada. Udah ada. Ini ada Xiaomi. Kita ada Oppo. Jadi semua brand ya kelihatannya ya. Semua brand ada.
Oppo mana suaranya Oppo? Oh, suaranya mana? Oppo Cayo. Woi, ada Cayonya ya, gitu ya? Ada Cayonya ya. Ini Vivo counternya ya. Tipe apa yang terbaru sekarang? V25. V25 ya? V25. Ya. Kelebihannya apa itu? Banyak, dia udah ada pendingin otomatis, cooling sistemnya. Terus dari segi RAM-nya dia udah 8+8. Oh, Penyimpanannya udah 256 GB tuh. Oke. Pakai nggak? Dipakai nggak? Pakai dong. Wih, ngeri. Luar biasa. Kemudian kita ada Realme, ada Huawei, ada iPhone ya. Wah, lengkap ya. Ya, Jadi lengkap semua. Mau apa aja ada nanti datang ke Ya. mana nih? Planet Gadget. Ya. Di Jakarta Timur. Pondok Bambu. Ya. Langsung borong, semua ada. All you need is gadget. Jadi ada satu slogan. Iya. Dulu kan all you need is love ya kan. Kita coret love ya, all you need is gadget. Oh. Ya. Yang ini apa? Aksesoris, kita ada area aksesoris, kemudian kita ada gadget care. Ada gadget care, kemudian kita ada laptop juga ya. Jadi all about gadget. All about gadget. Nah ini dunianya Kobas nih. Ya, di dunia saya tapi ini konsumer kok. Ya. Kalau aku nggak main konsumer. Nggak main konsumer ya? Mainnya komersial. Oh, jadi B2B, B2G ya. ya? B2B, B2G aja. Tapi sekarang mulai main retail aja. Karena kalau main yang konsumer semua kita nggak mungkin bisa nguasain semua. Iya. Ya kan? Jadi kalau care ini kalau rusak bisa. langsung kerja langsung ya? Kita ada teknisi ya, bisa. Oke. Ya. Terima kasih loh Go ya waktunya Kobas. nih. Ya thank you banget Kosugi. Thank you ya. Udah Thank you. memperkenalkannya ke King Kevin nih. Oh iya. Karena Sesama raja harus saling kenal. Iya. Raja IT, King of Gadget. Sukses terus Sukses, buat ya. King Kevin and Kosugi. Ya. Ya. Boom. Dia mau nyanyi, King Kevin mau nyanyi. 你哭着对我说，童话里都是骗人的，我不可能是你的王子。也许你不会懂，从你说爱我以后，我的天空轻轻都亮了。我愿变成童话里你爱可那的天使，张开双手，变成翅膀守护你。你要相信，相信我们会像童话故事里，幸福和快乐是结局。